Mau karena diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Rahasia diri. Ya. Nah, makanya 4 bidang ilmu ini mesti kita kaji. Kenapa? Karena ini Assalamualaikum jalan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Al-Insan. Channel ini hadir sebagai wadah untuk kita bersama-sama menimba ilmu, mendengarkan ceramah Abuya Dr. Kiai Haji Muhammad Rusfi, serta mengambil hikmah dari ajaran Islam yang penuh rahmat. Harapan kami, semoga melalui kajian dan nasihat yang disampaikan di sini dapat menambah keimanan, memperluas wawasan, serta menjadi pengingat dalam kehidupan sehari-hari. Serta Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat subuh di pagi hari ini oleh pengurus diberi jadwal bahwa saya menyampaikan tausiah atau kajian subuh. Dalam kajian ilmu tasawuf. Jadi kita sudah agak lama juga ya menyampaikan kajian-kajian dalam ilmu tasawuf. Menyegarkan ingatan kita bahwa dalam belajar tasawuf itu ada 2 macam tasawuf. Pertama disebut dengan tasawuf amali, yaitu ilmu tarekat. Jadi tasawuf amali artinya ilmu tarekat. Jadi bertasawuf dengan cara beramal. Makanya dalam ilmu tarekat tidak banyak kajian, yang ada amalan. Jadi kalau kita belajar tarekat, yang diutamakan bukan kajiannya, tetapi pengamalannya. Jadi tidak berarti kita belajar tarekat kalau tidak diamalkan. Ya, makanya yang diutamakan dalam tarekat pengamalan. Karena amaliyah tarekat itu amaliyah zikir. Ya. Nah, zikir yang kita sudah pelajari ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar dengan ucapan lisan la ilaha illallah. Zikir khafi dengan sebutan melalui hati. Ada satu lagi zikir yang disebut dengan zikir anfusiyah melalui aliran nafas. Nah, saya pikir 3 ini mesti ya, mesti kita pelajari dan mesti kita amalkan. Karena 3 macam inilah ibarat kendaraan pulang. Ya, kalau saya istilahkan, zikir jahar itu ibarat kendaraan darat. Kalau zikir hati ibarat kendaraan laut. Kalau zikir anfas ibarat kendaraan udara. Jadi 3 macam kendaraan ini saya pikir mesti kita punya. Bagaimana kita akan berangkat kalau kendaraan tak punya? Ya. Mau berangkat tak pakai kendaraan. Ya. Jarak jauh tak ada kendaraan. Lautan luas, dalam tak pakai kendaraan. Ya. Nah, begitulah gambarannya. Yang pertama, kendaraan darat. Zikir jahar. La ilaha illallah. Kenapa saya katakan kendaraan darat? Karena itu zahir. Nah, makanya zikir syariat itu adalah ucapan lisan. Ya. Dari zikir syariat ini banyak betul macamnya.
Ya, ada tasbih, ada tahmid, ada baca Al-Quran, sholat, haji, itu zikir semua itu. Kendaraan. Ya, makanya ada istilah orang tua kita dulu, kurban itu kendaraan kita menuju Allah. Bukan berarti kita di akhirat mau naik kambing, bukan. Ya, artinya sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, begitu juga baca Quran kendaraan menuju Allah, baca tasbih subhanallah kendaraan menuju Allah, baca tahmid, sholat, kemudian haji. Ya pokoknya semua ibadah lahiriah itu kendaraan semua. Ya, kendaraan menuju Allah. Nah, kalau dalam bahasa tarekat namanya zikir. Salat itu zikir, zakat, haji zikir, kemudian baca Quran zikir, baca tasbih zikir, baca tahmid zikir, tahlil zikir. Dari sekian banyak model zikir, Rasulullah menegaskan afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang teragung di dunia ini, ya. Dari sekian banyak ucapan dari lisan manusia, yang paling agung itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Kenapa dia yang paling agung? Yang pertama karena memang Rasul sudah menegaskan begitu. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi kalimat teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Yang kedua, dalam hadis dijelaskan, andaikan bumi dan langit serta isinya diletakkan di sebuah piring timbangan, lalu la ilaha illallah ditaruh di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Itu besarnya pahala atau fadilahnya. Nah, begitu juga kalimah la ilaha illallah ini disebut oleh Rasul SAW, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Pasti masuk surga. Dakhala itu fi'il madhi. Jadi menunjukkan sudah dalam artian kepastian. Nah, cuman masalahnya kapan kita mendapatkan afdalnya dari kalimat la ilaha illallah itu, ini yang jadi masalah. Kalau kalimatnya yang terafdal itu la ilaha illallah. Nah, tapi kita mendapatkan afdalnya setelah fa'lam. Makanya sering kita sebut ya kalau riungan afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sebutan. Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memahami. Cuman hanya sebutan saja. Tapi kita lupa memahaminya. Zikir yang terafdal itu fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang terafdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ada kalimat fa'lam di situ. Jadi afdalul zikir fa'lam. Fa'lam itu ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah berarti berilmu dulu, kita baru dapat afdal. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Ya. Kalimat afdal, ya kalimat yang teragung ya la ilallah. Cuman kitanya mendapatkan afdalnya itu setelah fa'lam, setelah berilmu. Ya. Kalau nggak ada ilmunya, kadang-kadang dia remehkan zikir la ilallah itu. Orang la ilallah dia diam aja.
Karena nggak ada ilmunya, nggak paham. Ya dah. Padahal Nabi sudah nyatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, itu jelas, itu sahih hadisnya. Cuman karena kita nggak paham, akhirnya kita diam aja. Orang zikir kita diam, karena nggak paham. Ya, maka saya bilang tadi, kita mendapatkan afdalnya itu setelah fa'lam, setelah berilmu. Nggak mungkin kita tahu kalau nggak ada ilmu kan. Ada. Nah, pertanyaannya ilmu apa yang harus ada kalau kita ingin mendapatkan afdalnya? Di dalam agama kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ya. Nah, kenapa 4 bidang ilmu? Karena diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Rahasia diri. Ya. Nah, makanya 4 bidang ilmu ini mesti kita kaji. Kenapa? Karena ini jalan. Syariat jalan bagi tubuh, tarekat jalan bagi hati, hakikat jalan bagi nyawa, ma'rifat jalan bagi rahasia. Nah, kalau kita nggak tempuh jalannya ya nggak nyampe. Ya. Kita sudah tahu mau pulang, tapi jalannya nggak ditempuh, ya nggak nyampe. Ya. Hanya nongkrong aja begitu. Nah, makanya 4 jalan ini mesti kita kaji. Jadi berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Itu satu. Nah, bagaimana kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat? Tahu kita makharijal hurufnya. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang besar, mana yang kecil. Kadang-kadang di tingkat ini saja kita, ya maaf Bapak Ibu yang saya hormati, tidak kita jalankan. Misalnya, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu benar apa salah ya? Kalimatnya kan la panjang, la bukan lai. Tapi sering kita dengar orang zikir la ilaha illallah. Nah, ini enggak sesuai dengan ilmu syariat. Nah, itu satu, gitu ya. Nah, dari cara mengucapkan saja kita kadang-kadang nggak ngepas begitu dalam ilmu syariatnya. Maka diperlukan kita mempelajarinya. Mana la panjang, jadi bukan lai. Makanya dulu waktu talqin zikir saya bilang jangan dirubah kalimatnya. Kadang-kadang kita suka ngerubahnya dengan bertambah hurufnya, atau ngerubah dengan berkurang huruf, atau berubah dengan bertukar baris. Berubah karena bertambah huruf, misalnya la ilaha illallah, sudah ada hamzah di situ. Salah lagi. Berubah karena berkurang huruf, ya. La loh. Berubah lagi. Benar zikirnya la loh. Kadang-kadang kita dengar zikirnya, mungkin saking asiknya zikir, ya berubah kalimatnya, la loh. Dia kalimatnya sempurna, la ilaha illallah. Jangan la loh. Ada juga berubah karena bertukar baris. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la-nya panjang, la ilaha illallah. Nah, dari sini saja kita kadang-kadang nggak ngepas, Pak. Di ilmu syariatnya saja gimana kita mendapatkan afdalnya. Satu. Yang kedua dalam ilmu tarekat. Jadi berilmu kita tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Bagaimana berilmu dalam ilmu tarekat? Yang pertama, mengamalkan zikir la ilallah itu punya sanad. Bukan dengar-dengar dari ceramah, bukan dengar-dengar baca-baca buku, bukan. Ada gurunya. Ya. Anda mengamalkan zikir ini, sanadnya dari mana? Ngambilnya dari mana? Ya. Dari si A, si A-nya ngambil dari mana? Dari si B dari mana? Dari si C. Begitu terus sampai tersambung kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pengamalan zikir la ilaha dalam ilmu tarekat, ada sanadnya. Ya. Nggak asal aja kita ngamalkan zikir la ilahnya, walaupun kita sudah tahu kalimatnya tapi tak bersanad. Nah, ini yang saya katakan, khawatirnya ibarat kita naik kereta, ya, sudah nyaman kita duduk di gerbong kereta, duduk di kursi yang empuk, pakai AC gitu ya. Begitu lokomotif jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Nggak nyantol, Pak. Ya. Gerbongnya nggak nyantol ke lokomotif. Nah, jangan sampai kita merasa sudah hebat, sudah nyampai, gitu, tapi ternyata tidak nyantol, tidak ada gurunya. Kata Nabi, siapa orang yang belajar tanpa guru, setan jadi guru. Nah, dia dalam ilmu tarekat mesti kita ada guru. Ya. Makanya ketika kita belajar tarekat, itu guru itu bukan penceramah, tapi pembimbing. Membimbing ruhaniyah murid usul kepada Allah. Bukan hanya sekedar dengar ceramah. Kalau dengar ceramah aja setuju kita ambil, nggak setuju buang. Ya, makanya kadang-kadang maaf Bapak Ibu ya. Kalau yang ceramah ini kadang-kadang jamaah itu bukannya mau belajar, tapi menilai penceramah. Woi, kalau penceramah yang kemarin tuh hebat betul itu, sakit perut saya ketawa. Tapi kalau yang hari ini, nggak hebat. Kenapa? Serius terus. Jadi nilainya hebat atau tidak hebat itu kalau bisa ngocak perut. Ya. Nah, kalau hanya ngocak perut supaya banyak ketawa, nggak usah panggil ceramah. Panggil aja tukang lawak. Nah, panggil bolot. Banyak ketawanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi berilmu kita tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Ada sanad. Satu. Yang kedua, ketika kita ngamalkan dzikir dalam ilmu tarekat, mesti dimakomkan. Ya, makanya saya bilang mengamalkan dzikir la ilallah dalam ilmu tarekat menggunakan dua bahasa. Bahasa verbal dengan bahasa tubuh. Bahasa verbal ucapan mulut, la ilaha illallah. Itu bahasa verbal. Bahasa tubuh, angguk-anggaknya itu bahasa tubuh. Ya, dari bawah ke kanan ke kiri, palukan dengan kuat dalam hati sanubari, la ilaha illallah. Itu kan bahasa tubuh. Ya, makanya zikir itu mesti bergerak tubuhnya. Kenapa harus bergerak? Karena tubuh juga ngomong. Ya, bukan hanya mulut yang ngomong. La ilaha illallah nggak ada. Kamu ini nggak ada. Hai tubuh kamu nggak ada. Ya ada Allah. Jangan sombong. Ya, mentang-mentang kamu lagi kuasa. Sekarang aku kamu yang kuasa. Enggak, jangan sombong. Yang kuasa Allah bukan kamu. Ya, mentang-mentang mata kamu masih terang, kamu merasa melihat. Jangan. Yang melihat Allah bukan kamu. Namun niadakan ini nih. Ya, nah, makanya ucapan mulut ya dan gerakan tubuh. Dan itu harus ada takluknya. Ucapan mulut takluk kepada sama, gerakan tubuh takluk kepada basar. Artinya apa? Ketika mengucap la ilallah didengarin. Bukan hanya Allah selepas saja. Gerakan tubuh bergerak dilihatin. Nah, sehingga bergerak tubuh tidak ada yang bergerak kecuali Allah. Kuasa dia bergerak tak ada yang kuasa kecuali Allah. Melihat mata dia bergerak tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Mendengar telinga omongan mulut tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Mulut yang ngomong tidak ada yang berkalam kecuali Allah. Semua itu ada karena dia hidup, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Sampai ke sana. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita mengucap kalimatnya. Maka saya bilang tadi, kenapa orang tidak mau melaksanakan ini? Karena nggak paham, nggak ada ilmunya. Ya, kadang-kadang isi otaknya itu cuma dua aja, gila sama bid'ah.
Jangan, oh zikir tarekat itu gila kamu nanti. Nah, satu. Tarekat itu bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Itu isi otaknya itu cuma dua itu, gila sama bid'ah. Makanya dia kadang-kadang nggak mau zikir itu. Padahal jelas-jelas itu hadis Nabi. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak nyebut kalimat la ilaha illallah. Itu jelas, tapi nggak mau gitu. Ya. Hatinya keras. Ya. Maka mengambil intibar dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya ketika kaumnya kehausan, air tidak ada. Lalu Nabi Musa minta kepada Allah supaya diturunkan air, diturunkan hujan. Oleh Allah diperintahkan, wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, ini kan. Jadi Nabi Musa minta air sama Allah untuk minuman kaumnya yang kehausan. Oleh Allah bukan diturunkan hujan, bukan, diperintah. Wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu. Ya, dia akan memancarkan 12 mata air. Ini kan kisah cerita Nabi Musa bersama kaumnya. Tapi perlu kita pahami bahwa kisah ini tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Jadi walaupun dia bersifat kisah atau cerita, tetapi intinya adalah menjadi petunjuk buat kita, buat manusia ini. Nah, pertanyaannya apa petunjuknya? Nah, disinilah perlu kita cari petunjuknya itu. Ayatnya jelas. Wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Pertanyaannya, tongkat itu yang mana? Kalau zaman dulu ya tongkat Nabi Musa gitu. Kalau kita ambil untuk petunjuk, mana tongkat? Tongkat itu apa? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ya, namanya tongkat. Ibarat orang tua, kalau dia nggak pakai tongkat, nggak bisa berdiri. Nah, yang mau berdiri itu apa? Yang mau berdiri itu di atas dunia ini, yang harus berdiri itu tauhid, Pak. Itu yang harus berdiri di atas dunia ini. Ya, makanya Nabi SAW yang menyampaikan dakwahnya tauhid ini dulu. Belum syariatnya, belum tauhid. Jadi harus tegak berdiri betul itu tauhid. Maka saya bilang tempo hari, seluruh amalan, seluruh ilmu, seluruh budaya yang bertentangan dengan tauhid harus ditinggalkan. Nggak ada istilah, oh ini budaya, bukan agama. Nggak ada. Kalaupun budaya, kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid, harus ditinggalkan. Karena tauhid ini yang harus tegak gitu. Ya, nah untuk tegak itu pakai alat, pakai tongkat. Mana alatnya? Kalimat tauhid. Itu alatnya. Jadi untuk tegaknya tauhid pakai alat, pakai kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, pukulkan tongkat, pukulkan kalimat itu ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Hati kita ini. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu. Enggak mau terima. Ini ayatnya, ini hadisnya jelas. Enggak juga mau terima, keras. Ya dah. Ini manfaatnya, ini tujuannya, ilahi anta maksud. Enggak juga mau terima. Terlalu keras. Sudah sedemikian jelas. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat ulama gitu ya. Masih juga menyel gitu. Nggak mau terima. Wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkat ke batu yang keras itu. Kalimat la ilallah
palukan dengan kuat dalam hati sanubari. Makanya dalam zikir bisautin qawiyyin wa darbin syadidin. Suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah. Nggak bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak pecah, Pak. Batu yang keras itu nggak pecah. Ibaratnya dagingnya alot, pisaunya tumpul. Iya, nggak putus-putus. Makanya sampai tua kita zikirnya nggak ma'rifat-ma'rifat sama Allah. Kenapa? Caranya itu nggak pas. Ya. Maka dalam tarekat disebutkan bidarbin sadidin wa sautin qawiyyin. Suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah. Kita ini jangankan mau suara keras ke pukulan dahsyat, ngomong aja enggak gitu. Jangankan ngomong, di hati saja enggak terima. Gimana kita mau nyampai ke Allah gitu. Nah, ini petunjuk ya. Jadi dari petunjuk dari kisah Nabi Musa bersama kaumnya itu untuk kita pakai. Wadrib bi'asokal hajar famfajarat min husnata asyarata ain. Nah, kalau sudah dipukulkan terus menerus, dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir ke mata, ada mata air yang mengalir ke mulut, ada mata air ke pikiran, mengalir ke pikiran. Gitu. Maka jangan heran semakin sering kita zikir, kok semakin cengeng begitu. Ya, gampang aja netes air mata. Gitu. Melihat orang tawaf di Ka'bah di TV aja netes air mata, dengar orang baca sholawat mengaji terharu netes air mata, gampang nangis. Itu salah satu bentuk mata air sudah mulai mengalir. Dan bukan hanya itu, pandangannya mampu melihat adanya Allah di setiap yang dia pandang. Nah, itu air sudah mengalir. Ya. Begitu juga yang mengalir ke mulut, mengalir ke pikiran kita, mengalir ke tangan, dan lain sebagainya lah. Ya, 12 tempat. Sehingga betul-betul kita ya utuh kembali ke Allah. Itu yang kedua, Pak. Jadi berilmu tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Lalu berilmu pula kita tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Apa sih isinya la ilaha illallah itu? Ya, la ilaha illallah itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bahasa kitanya, tak ada Tuhan kecuali Allah. Isinya apa? Nah, memahami isi itu ilmu hakikat. La ilaha illa Allah. 4 suku kata. Dulu pernah kita kaji. Ya. La ilaha illa Allah. Ya, la menghimpun sifat nafsiyah. Ilaha menghimpun sifat salbiyah. Ilah menghimpun sifat ma'ani. Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Itu semua ada di diri kita. Ngerti ya? Wujud itu sifat nafsiyah. Ada kita ini wujud. Ya. Ilaha menghimpun sifat salbiyah. Tidak mukhalafah lil hawadis qiyamu ta'ala bin nafsi wadaniyat. Itu ada di diri kita. Ya. Ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Ada juga di diri kita. Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Ya, sifat ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, dan mutakalimun. Juga ada di diri kita. Kalau begitu, la ilaha illallah yang menunjukkan diri kita inilah. Kalau paham. Kalau tak paham, cuman tulisan Arab. Nah, kalau nggak paham itu gimana kita memakainya? Nah, makanya berilmu tentang ilmu hakikat, paham kita isi. Lalu berilmu pula kita dengan ilmu ma'rifat. Berilmu tentang la ilallah dalam ilmu ma'rifat. Bisa dipakai. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Apapun yang kita pandang terlihat adanya Allah. Melihat Allah. Nah, di sini
kajian kedua, Pak. Kalau tadi di tarekatnya, ya. Yang kedua tasawuf yang disebut dengan tasawuf nazari atau ilmu ma'rifat. Nah, di ilmu ma'rifat ini kita bisa melihat adanya Allah di setiap kita pandang. Makanya kata Sultan Aulia, man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharu batil. Siapa orang yang memandang sesuatu di mana dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Kayak pandangan mata ikan asin. Tebu lalang matanya tapi tak melihat. Ya. Sejelas ini adanya Allah, tapi kita tak melihat. Adanya itu bukan Allahnya yang enggak ada, kitanya yang masih buta, Pak. Ya. Ya bukan Allah yang enggak ada. Ya, Allah itu selalu ada, cuman kita enggak melihat adanya. Kenapa? Yang lagi buta. Nah, kalau buta di dunia ini, sampai akhirat buta itulah. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Mau enggak kita jadi orang sesat gitu? Kalau enggak mau, pelajari itu. Jangan hilangkan pikiran kita dari bid'ah, dari gila itu. Buang jauh-jauh itu. Kita ini diracuni oleh orang-orang Belanda dulu. Kan dulu pernah saya cerita, kenapa ada istilah bid'ah, ada istilah gila itu. Karena orang-orang Belanda dulu nggak senang kalau ada orang Islam ini belajar tasawuf, Pak. Nggak senang. Makanya tasawuf di zaman itu dilarang. Ya. Kalau ada ulama yang ngajarkan tasawuf, tangkap. Diadu ulama syariat sama ulama tasawuf. Diusahakan supaya ulama tasawuf itu kalah. Dibuat perjanjian, siapa yang kalah dipancung. Maka korbanlah Syekh Hamzah Pansuri di Aceh. Kalah berdebat dengan Araniri. Ya. Korbanlah Syekh Jenar di Jawa. Itu korban semua itu, Pak. Bukan mereka salah, bukan. Ya, korban politik. Nah, sehingga zaman itu ya kajinya dibagi 3. Ada kaji sore, kaji malam, kaji tengah malam. Kalau fikih kaji sore nggak apa-apa, silakan aja, halal, haram, sah, batal, nggak masalah. Kaji sore, ketahuan Belanda nggak masalah. Ya. Tapi kalau sudah ngaji tauhid, nah ini kaji malam, ya, sudah isya, kira-kira sampai jam 12 malam, itu kaji malam. Tapi kalau sudah ngaji tasawuf, kaji tengah malam, jam 12 malam ke atas, itu. Ya, lampu dimatikan, zaman itu. Ya, nah kalau belajar ya dilihat dulu ada nggak orang ngintip. Ya, kalau bisa belajarnya bukan di surau, bukan di masjid, di mana? Di tepi-tepi kampung, tengah sawah, di gubuk-gubuk. Takut kalau ketahuan sama Belanda ditangkap. Makanya orang ulama nggak berani ngajarkan tasawuf. Sampai sekarang ketakutan. Kenapa? Itu warisan zaman dulu. Orang nggak berani belajar tasawuf, bid'ah, gila. Itu kan digembok-gemborkan supaya orang tidak mempelajari tasawuf. Kenapa? Seperti kata seorang, kalau umat Islam ini tahu dengan tasawuf, cepat habis penjajahan. Nah, kenapa? Karena nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Nah, inilah hasil penelitian Serokerannya dulu, gitu ya. Nah, bahwa kekuatan rakyat Indonesia ini ada pada umat Islam. Karena mayoritas yang bergerak itu umat Islam. Kekuatan umat Islam itu ada pada ulama. Karena para pemimpinnya ada ulama. Kekuatan ulama itu ada di tasawuf. Karena rata-rata ulama yang memimpin ahli tasawuf. Ya, makanya gimana supaya tasawuf itu tidak dipelajari. Nah, sehingga kebak-gemborkanlah itu tasawuf bid'ah, tasawuf itu kalau belajar gila. Itu. Siapa yang mau jadi orang gila? Padahal banyak betul orang gila nggak pernah belajar tasawuf. Ya ini kita dibohong-bohongin, Pak. Makanya saya bilang sudah-sudahlah, singkirkan dulu dari otak kita ini urusan gila sama bid'ah itu. Ikuti para ulama-ulama zaman dulu.
Ikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirrul aziz. Ikuti ulama-ulama, pengasah Abah Hanom. Ikuti Abah Sepuh, ikuti mereka-mereka yang ahli, Imam Al-Ghazali. Itulah mereka-mereka yang ahlinya itu. Ya, masa kita mau mengikuti orang yang nggak ngerti? Ya, nah, itu Pak. Nah, jadi melihat adanya Allah ketika kita sudah memahami itu. Nah, lagi-lagi melihat adanya Allah itu ada dua. Ada melihat adanya Allah, jamalnya Allah, jamaliyahnya Allah dengan tanpa cermin. Yang kedua, melihat adanya Allah lewat sifatnya melalui cermin. Nah, kan? Ya. Jadi melihat jamaliyah Allah tanpa cermin. Ya, banyak, Bang. Kekuasaan Allah, ya, ya. Yang kadang-kadang kita hanya terpaku, ya, kena melihat kekuasaan Allah. Palestina dibom sama Israel, runtuh gedung besar, ya, akhirnya mencari orang-orang yang tertimbun reruntuhan itu, mayat-mayatnya. Dari dalam kedengaran ada suara bayi yang menangis, dibongkar, tertindih, bayinya masih hidup, sudah 3 hari 3 malam terkubur. Masya Allah, itu kuasa Allah. Ya, dan itu banyak sekali. Ini melihat artinya adanya Allah, kekuasaan Allah tanpa cermin. Ya. Ini yang ngaji ini saja itu ya. Ada yang jauh-jauh datangnya ke Muhajirin, ada yang dari Kemiling, ada yang dari Teluk, ada ya. Kalau nggak kuasa Allah nggak bakal datang ke sini, nggak ada. Itu kuasa Allah. Ada orang sakit berangkat ke tanah suci, pulang sehat. Dulu pernah saya cerita ada jamaah kita, ya, almarhum Pak Haji Nahwi. Sehari sebelum beliau berangkat ke tanah suci, saya silaturahim ke rumah beliau. Doakan saya Buya, katanya, supaya saya ini bisa berangkat ke tanah suci. Saya sudah niat betul, kata beliau. Kalaupun saya mau tinggal di sana nggak masalah, katanya. Saya sudah kasih tahu istri saya, ini ada uang. Kalau memang umur saya nyampai di situ, gunakan ini duit. Dari rumah itu digotong mau ke mobil, mau ke Raja Basa. Dari rumah sudah dibawa kursi roda. Naik pesawat udah pakai kursi roda. Ya, sampailah di Mekah, nggak bisa bangun, jangankan mau bangun, Pak, ya, ya, ngangkat kaki aja nggak bisa, lumpuh. Ya, dari tidurnya kalau nggak dibangunkan nggak bisa bangun, ya, lumpuh total. Tapi beliau kuat hati mau berangkat, pakai kursi roda, disewalah orang untuk mendorong kursi roda itu. Sampailah di Mekah ceritanya. Kemudian pergilah ke Haram. Begitu memulai tawaf, dia bilang sama yang mendorong kursi roda itu, Mas, tunggu dulu. Kenapa, Pak? Saya lihat orang kok enak benar jalannya. Kenapa saya nggak bisa jalan? Mereka punya kaki, saya kan punya kaki juga, katanya. Kenapa mereka jalan, saya enggak, katanya. Coba sini dulu kamu. Ya, pegang dulu tangan saya. Berdiri dia. Begitu dia berdiri, dilangkah. Nah, ini bisa melangkah kaki saya. Coba singkirkan dulu kursi roda itu. Nah, singkir kursi roda, dibimbinglah jalan. Nah, lambat-lambat jalan. Alhamdulillah 1 kali putaran, selesai. Berikutnya, ini tambah ringan, katanya. Jalan lagi. Sampai 7 kali putaran jalan kaki. Pulang sehat total. Bisa jalan. Nah, ini keajaiban. Kuasa Allah ya, tanpa cermin. Ya. Tapi ada bisa kita melihat adanya Allah melalui cermin. Cermin apa? Cermin hati. Nah, kalau kita bicara cermin, itu kita perlu bedakan. Mana yang kerangka cermin, mana yang cermin, siapa yang bercermin, siapa yang ada bayangan di dalam cermin. Nah, ini kajiannya sudah agak beda, ya. Nah, perlu kita pahami dulu, itu ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan wujud ayan kharajiyah,
Ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad namanya. Ayan kharajiyah itu tubuh. Ayan sabitah ruh kita. Wujud yang am hati pada kita. Wujud mu'ad rahasia pada kita. Jadi 4. Ayan kharajiyah, ayan sabitah, wujud yang am dan wujud muhad. Mana yang kerangka cermin? Kerangka cermin itu adalah ayan kharajiyah. Nah, tubuh yang kasar. Ini kerangka cermin. Mana yang cermin? Yang cermin itu adalah wujud yang am. Pancaran daripada sifat 7. Hati pada kita. Siapa yang ada dalam bayangan dalam cermin, itu yang disebut dengan ayan sabitah. Itu bayangan di dalam cermin. Nyawa atau ruh pada kita. Siapa yang bercermin? Yang bercermin itu yang disebut wujud muhad, rahasia pada kita. Jadi yang bercermin si wujud muhad, bayangan di dalam cermin itu adalah ayan sabitah, kerangka cerminnya adalah ayan kharajiyah, tubuh yang kasar, cerminnya itu sendiri adalah wujud yang am. Nah, ketika kita bisa memandang itu, pandanglah sifat Allah melalui cermin. Ini cermin semua. Ya. Jadi ketika kita melihat sifat-sifat Allah melalui cermin. Mana cermin? Allahu nuru samawati wal ard, masalu nuri kamiskatim fiha misbah. Allah itu menerangi langit dan bumi. Nur Allah itu seperti ya misbah, seperti lampu ya. Allahu nuru samawati wal masalu nuri kamiskat fiha misbah. Nur Allah itu seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada lampu. Ya misbah. Al misbahu fi zujajah. Ya, dalam lampu-lampu itu ada kaca. Az-zujajah itu ka'annaha kaukab. Kaca-kaca itu seperti bintang gemintang. Ya, ka'annaha kaukabun yuqadu min sajaratin. Ya, yang muncul daripada pohon kayu. Allahu nuru samawati wal ard, masalu nuri kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajarati mubarakah. Yang muncul dari sajarah mubarakah. Mana sajarah mubarakah? Kalimat la ilaha illallah. Yang dia bercahaya walaupun tak tersentuh api, walau lam tamsa sunar. Ya dah. Zaitun nanti la syarqiyati wala gharbiyah, yang diberi minyak zaitun tapi bukan yang di barat dan di timur. Itulah gambaran daripada cermin tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini kita melihat sifat Allah melalui cermin. Ada nggak orang bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah? Nggak ada. Nah, mereka bergerak karena punya kuasa bergerak. Nah, yang punya kuasa bergerak itu siapa? Allah. Yang menggerakkan hatinya supaya dia mau berbuat, siapa? Ya Allah juga. Yang membuat dia bisa melihat, siapa? Ya Allah juga. Yang dia bisa mendengar, siapa? Ya Allah juga. Nah, coba pandang. Lihat di cerminnya ini. Ya. Nah, ketika kita mampu melihat adanya Allah melalui cermin hati. Nah, makanya perlu hati itu dibersihkan. Cermin hati. Ya. Jadi kalau kita ngaca, Pak, ya. Kalau kita ngaca, ya, begitu kita memandang cermin, yang terlihat apa yang terlihat? Yang di dalam cermin itu siapa? Bukan wajah kita, bukan. Yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, Pak. Yang di dalam cermin itu bayangan wajah kita. Ya. Bukan wajah kita, itu bayangan. Kalau wajah kita itu cuma pencet-pencet. Sakit kan enggak? Yang terlihat bayangan wajah kita. Tapi meskipun kita melihat bayangan wajah, serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Ini yang disebut dengan
Al-insan siri wa ana sirruhu wa siri sifati la ghairi zati. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasia manusia itu. Yang tak lain adalah sifatku, sifatku itu adalah zatku. Gitu. Jadi walaupun kita melihat bayangan wajah kita dalam cermin, tapi sebenarnya kita melihat aslinya wajah kita. Maka ibu-ibu kalau bersolek nggak pernah salah gitu. Di mana narok gincunya, di mana narok jilbabnya, miring ke kiri, miring ke kanan, gitu. Kelihatan betul. Gitu. Kenapa? Ya aslinya itu. Cuman yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bayangan wajah kita. Nah yang kita lihat itu bukan Allah, bukan. Gitu ya. Nur Allah. Nah, tapi walaupun kita melihat nur Allah, seolah-olah melihat Allah itulah. Nah itu jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini perlu pengkajian yang lebih mendalam. Gitu ya. Nah supaya kita paham betul siapa sih diri kita ini. Nah coba saya tanya, Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Punya. Pernah bikin ruh? Enggak. Punyanya dapat dari mana? Berarti ruhnya Allah, bukan ruhnya Bapak. Bapak nggak pernah bikin ruh kan? Punya siapa itu? Punya lah ya ruhnya Allah. Kita nggak punya ruh enggak? Bapak Ibu melihat apa tidak? Melihat. Pakai apa melihat? Pakai mata. Mata itu melihat apa tidak? Bapak Ibu melihat. Melihat pakai apa? Pakai mata. Matanya melihat apa tidak? Ya enggak. Kalau mata melihat, mestinya mayat masih bisa melihat. Karena matanya enggak copot. Masih ada mata mayat kan? Tapi enggak melihat lagi. Kenapa? Itulah menunjukkan sebenarnya yang itu bukan mata. Mata itu rumah-rumahnya. Yang melihat itu basor. Basor itu punya siapa? Sifat Allah. Kalau begitu yang melihat itu siapa? Ya Allah itulah yang melihat. Nah, saya tanya, ini warna apa? Putih. Ibu-ibu melihatnya apa ini? Putih. Bapak melihatnya? Kok bisa sama? Kan Bapak Ibu punya mata masing-masing. Kok bisa sama? Kan kita punya mata masing-masing. Kenapa bisa sama ini putih? Karena yang melihat itu cuma dia sendiri gitu. Cuma dia yang punya penglihatan itu. Ya kan? Makanya sama. Kalau ada yang berbeda, itu rumahnya bocor. Ya, rusak. Ya. Kalau rumahnya masih utuh, ini pasti kelihatan putih. Kenapa? Karena yang melihat cuma satu. Gitu. Dia itulah yang melihat itu. Kita nggak punya penglihatan itu. Pakai apa kita melihat? Kita nggak pernah bikin basor nggak? Bikin mata nggak pernah. Nah yang punya penglihatan itu Allah. Makanya buang. Ya. Faqatilu anfusakum, bunuh dirimu itu dulu. Ya. Nah kalau sudah dibunuh kan mati. Kalau sudah mati tidak hidup lagi. Kalau masih hidup belum mati dia. Kalau sudah nggak hidup lagi nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak. Nah sekarang kita masih hidup. Nah yang hidup itu siapa itu? Kita masih bisa melihat. Yang itu siapa itu? Kita masih bisa mendengar. Yang mendengar itu siapa itu? Itu kalau kita bunuh dulu diri kita. Pak, kita ini kan nggak membunuh diri kita. Masih nganggap diri kita inilah yang kuasa. Diri kita ini yang hidup, diri kita ini yang kuasa, diri kita yang berilmu. Gitu ya. Maka saya bilang, kalau kita mengaku diri kita ini yang kuasa, ngaku diri kita ini yang mulia, itu masih syirik itu Pak. Nyembah patung. Ya. Diri kita ini yang kita anggap patung. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam meninggalkan jamaahnya berapa waktu, berapa hari, ada si Samiri, si murid Nabi Musa ini yang satu ini berulah. Dia bikin patung dari emas. Nah, lalu bekas telapak kaki kuda Nabi Musa itu yang dibawa itu diambilnya, dilemparkannya ke patung anak sapi yang sudah dibikinnya, hidup dia. Di patung anak sapi tadi. Setelah dia hidup, patung ini, lalu diajaknya lah pengikut Nabi Musa itu untuk beralih menyembah si anak patung ini.
Ya. Begitu datang Nabi Musa alaihissalam menemui kaumnya itu, nah Nabi Musa kaget, kok sudah nyembah patung, ya. Ya. Apa kata Nabi Musa? Zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Kamu telah zalimi diri kalian sendiri dengan menyembah anak patung anak sapi. Fataba alaikum. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum. Bunuh diri kalian itu lebih baik bagi kalian. Ini ceritanya kita, Pak. Kejadiannya Samiri dulu zaman Nabi Musa, tapi lagi-lagi ini petunjuk. Ya. Zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Fataba alaikum. Kamu telah zalimi diri kalian dengan menyembah patung anak sapi itu. Ya. Maka bertobatlah. Jadi yang disembah itu apa? Patung anak sapi yang sudah hidup itu. Jangan-jangan kita ini, Pak. Mana patung anak sapi? Ini patung anak sapi. Tubuh kita ini. Yang kita anggap tubuh kita inilah yang kuasa. Tubuh kita inilah yang punya ilmu. Tubuh kita inilah yang berkehendak. Tubuh kita yang boleh. Itu nyembah patung itu, Pak. Bukan nyembah Allah. Nah, fataba alaikum. Bertaubat. Kata Nabi Musa. Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian itu. Artinya bunuh keakuan dirimu itu. Ngaku-ngaku kamu yang kuasa, kamu yang hebat, kamu yang berilmu, kamu yang... Bunuh, buang itu. Matikan dirimu itu. Yang dimatikan keakuan diri. Setelah keakuan diri kita matikan, maka yang hidup hanya Allah. Yang hidup Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang kuasa Allah, yang berilmu Allah. Hilang diri kita. Ya, nggak ada kesombongan lagi, Pak. Nah, makanya faqtulu anfusakum kata Nabi Musa kepada kaumnya itu. Ya, jangan sampai itu kejadian ke diri kita, Pak. Kata kita nyembah Allah tapi masih nyembah patung diri kita sendiri. Ya. Kita jadikan jasad kita jadi patung, jadi anak sapi tadi. Nauzubillah. Ya, kata kita nyembah Allah tapi belum ya sampai ke situ. Yang kita sembah diri kita, patung inilah. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang sempurna kepada kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, saya pikir demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pengertian dan pemahaman yang sempurna pada kita. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kalau masih ada waktu, kalau ada yang mau tanya, silakan kalau ada. Kalau nggak ada syukur alhamdulillah. Gimana? Pas. Alhamdulillah. Itu yang amannya begitu. Pas Pak Ustadz katanya. Udah. Baik, kalau sudah pas ya, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.